pengen ngerokok. Dia udah nyalain korek api, dia cari tempat yang tidak berangin, dan dia coba nyalain. Malah turun hujan. Tapi dia kepleset, jadi korek apinya kelempar. Tiba-tiba cuacanya cerah lagi. Akhirnya dia mau nyalain pakai kompor dong. Malah kompornya yang rusak. Saking keselnya, dia nendang tabung gas sampai kakinya kesakitan. Dan ternyata di kasurnya masih ada korek api. Dia coba nyalain dari siang sampai malam. Gak tahu kenapa nggak nyala-nyala. Sampai dia kecapean dan nyerah mau tidur saja. Pas terakhir kali nyala di koreknya, dia kegirangan dong, senang bisa ngerokok. Dia hirup tuh rokoknya sampai habis. Habis itu dia lempar sembarangan. Kena tabung gas dan meledak di rumahnya. Ternyata benar ya, merokok itu dapat membunuh. Kisah sedih antara air sama api nih. Mereka saling jatuh cinta, tapi karena berbeda mereka nggak bisa bersatu. Kalau bersentuhan mereka bakal rasa sakit dan menderita guys. Tiba-tiba ada bangunan besar ini nih. Tragisnya, si air yang lemah hancur tertimpa bangunan. Dan si api cuma bisa ngeliat si air yang selama ini dia cintai mati. Dan menghilang, emosinya meledak. Ngancurin semuanya, ngancurin bangunan itu. Dan si api juga ikut musnah. Tapi setelah tempat itu hancur, muncul nih sosok yang baru. Gabungan dari api yang penuh emosi, tapi amarahnya juga diredakan sama kandungan air di situ. Dan mereka akhirnya bisa bersatu di sosok baru ini. Ada anak jalanan yang baik sekali. Walaupun dia sulit, dia tetap mau berbagi. Dia selalu bawain pisang untuk si bapak tua ini. Dan meskipun bapak ini tidak bisa lihat, dia tahu anak ini anak baik. Dia balas kebaikannya dengan 2 buah koin. Anak ini seneng banget. Dia ingin pakai koinnya untuk beli sepatu. Tapi pas si penjual tahu dia hanya 2 koin, dia langsung diusir dong. Uangnya nggak cukup. Si cewek langsung sedih. Dan tiba-tiba dia dengar si bapak tersebut bermain musik. Anak ini mulai semangat lagi dan mulai mengikuti musiknya. Walaupun tidak pakai sepatu guys, orang-orang lewat suka dan mereka memberikan koin-koin. Sampai kekumpul 1 kaleng penuh. Setelah cukup uang, dia balik lagi ke toko sepatu itu. Baru deh dia dibolehin masuk. Di situ dia memilih sepasang sepatu yang sangat cantik. Lalu dia pikir lagi, apakah sepatu ini akan dia bikin bahagia? Anak ini malah balik lagi guys ke pasar. Dan semua uang yang dia punya dia kasihin semua ke si bapak. Karena dia merasa bahagia kalau bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan. Anak cowok ini bakalan tampil di sebuah pentas. Dia punya peran sebagai naga nih. Diam-diam dia terpesona kepada anak perempuan yang jadi putri. Tapi putri kan pangeran, pasangannya bukan naga. Dia jadi sedih di pojokan. Dan tiba saatnya dia muncul. Pas di atas panggung dia malah gugup dong. Untung si putri bantu dia supaya pede aja tampil di depan. Bisa nih. Tapi perannya gak penting. Hanya seorang naga, dia langsung dikalahin sama si pangeran. Udah gitu si pangeran mau nyium putrinya dong. Dia gak rela, lalu ngebaringin diri aja buat ngelawan. Melihat itu si anak cewek jadi kagum. Dan masalahnya dia nggak jadi. Pangeran ini sangat kuat sekali. Dan si naga sangat terpojok guys. Dan dia bakalan kalah. Si putri tidak diam aja. Dia jatuhin tebing di istananya. Jatuh menimpa si pangeran. Terus dia samperin anak yang jadi naga itu. Untung gak kenapa-napa nih. Jadi romantis kan? Penonton suka sama penampilan mereka. Ada seekor anjing lagi ngegigitin tulang guys. Pas jalan, dia nemuin tulang yang lebih besar. Tulang dinosaurus. Dia tinggalin tuh tulang yang kecil. Dan dia sudah tak sabar ingin menyantap tulang yang besar. Tapi tiba-tiba ada anjing lain yang mau minta tulangnya juga. Yang gak dikasih, anjing itu langsung disuruh pergi. Dan dia baru sadar, tulangnya kegedean guys, gak bisa digigit. Lalu dia lihat tulang yang kecil yang dibuang tadi sudah diambil sama anjing yang tadi. Dia punya ide untuk tukeran tulang sama anjing tersebut, bahwa tulang dinosaurus lebih gede. Meskipun bingung, diokin aja deh. Si anjing senang karena sudah berhasil nipu dan bisa dapat tulangnya kembali. Tapi lihat guys, tulang yang besar ini bisa dihancurin, bisa makan tulang sepuasnya deh. Dan yang ini hanya bisa bengong, nyesel tuh. Ada seekor babi yang baru dibawa sama tukang daging ini guys. Dia kesenangan karena sudah dibawa dan dielus-elus oleh pemiliknya. Tiba-tiba dia melihat gambar di dinding dan sadar si tukang babi itu akan memotong-motongnya. Babi itu panik dan ketakutan.
Kebingungan banget deh. Akhirnya dia punya ide menyamar. Dia pakai serabut di kepala dan roti sebagai tanduk. Dia pura-pura jadi domba guys. Udah seneng tuh. Ternyata pas lihat lagi sama aja, domba juga akan dipotong-potong. Pasrah deh, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa nangis di pojokan. Bocil ini lagi sedih guys karena nonton video Batman itu kalah sama Joker. Dia sedih karena dia ngalahin Joker sedih. Ternyata ada seekor kerbau dan seekor beruang yang mau nyeberang. Terus mereka papasan di tengah. Jembatannya itu sempit dan salah satu dari mereka harus ngalah dong. Ini menyuruh si kerbau ke belakang dulu, tapi si kerbau tidak mau. Sama si beruang juga tidak mau. Wah, ada musang kecil yang mau ikut lewat juga. Ya nggak dibolehin. Dia langsung dilempar ke belakang. Di belakang si kerbau juga ada kelinci yang mau nyebrang, tapi yang nggak dibolehin juga, langsung ditendang tuh. Kerbau dan beruang ini masih aja ribut di tengah, masih aja nggak ada yang mau ngalah. Terus guys, si musang dan si kelinci ini kesel kan, terus mereka lepasin tuh tali jembatannya. Lalu jembatannya oleng dan mereka jatuh nih. Setelahnya si kelinci dan musang masih bisa lewat, tapi mereka juga berpapasan di tengah. Tenang aja, si musang ngalah dan dia dibolehin. Kelinci melompati dia, sama-sama bisa lewat deh. Untungnya tidak ada yang sama-sama egois ya guys. Di rumah anak ini ada seekor kucing yang sangat lucu. Dan tiba-tiba aja dia penasaran nih sama ekor kucingnya. Jadinya dia gigit dong, kucingnya langsung ngamuk. Dan gara-gara itu kucingnya mencakar wajah si anak dan teriak deh dengan kencang. Sampai akhirnya ibunya datang dan anak tersebut ngadu bahwa dia telah dicakar kucing itu. Si kucing sudah siap-siap nih bakal diomelin majikannya. Si ibu langsung mengangkat si kucing dan anak tersebut ke depan pintu rumah. Tapi yang dibuang bukan kucingnya, tapi si